Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Kalau kita perhatikan memang Euro USD saat ini sudah berada di area resisten di 863 ya, atau di 86 di 1.0086 ya. Kalau kita perhatikan misalkan coba pakai 4 angka. Nah, kalau kita lihat memang dia itu cenderung struktur harganya masih naik. Dan yang harus kita perhatikan untuk supportnya di 4 jam ini itu ada di level harga yang ini di 99.818. Itu untuk area supportnya yang harus kita perhatikan. Kemudian ada lagi area supportnya itu di level harga 99.086. Jadi kedua area ini memang ya harus kita perhatikan hari ini karena memang ini adalah struktur dari harga naiknya. Terutama sih yang ini ya, yang atas ini, karena kalau ini di breakout artinya struktur harganya itu turun lagi untuk di 4 jamnya. Kalau saat ini sih memang secara struktur harga dia masih coba untuk melakukan kenaikan, dan kenaikan tertinggi dia itu ada di sini, ada di 19.072. Di 19.072 ini juga pernah kita bahas pada video sebelumnya. Ini target naiknya dia, kemudian tertingginya itu ada lagi nanti. Kalau hari ini dia breakout dari sini, maka di sini ya di harga 3.656. Nah, jadi antara ini ya, ini adalah kedua area resisten cukup penting untuk si Euro USD saat ini. Kemudian kalau untuk area resisten lainnya itu ada di level harga 2.500 ya, kalau kita perhatikan di 4 jam ini. Jadi 2.400 ini cukup berpengaruh juga untuk harga ya. Ini bisa kita jadikan patokan juga. Yang pertama itu di 1972, kemudian di 2.500 dan 3.600 ya. Itu 3 resisten penting harus kita perhatikan hari ini. Kemudian kalau terdekatnya untuk resisten hari ini ada di 1253. Nah, yang ini ya 1523 yang ada di sini. Nah, secara struktur memang masih uptrend, tapi kalau untuk supportnya itu ya tadi saya bilang supportnya itu ada di 99.818, kemudian di 99.086, dan ada lagi supportnya itu di 98.659. Sampai terendahnya itu ada di sini ya. Terendahnya itu di 97.000 sampai 97.300. Jadi memang kalau kita perhatikan kenaikan dari si Euro USD ini juga disebabkan oleh si dolar yang cukup banyak ya turunnya ya. Bahkan dia sudah breakout dari area supportnya dia atau trendline daily-nya dia sebagai supportnya dia. Nah, jadi breakout dari si dolar ini juga disebabkan oleh adanya election day dari si US itu sendiri. Maka si dolar cukup banyak turunnya. Nah, ini kalau kita lihat memang dia berada di area good support, cuma beda good support kali ini dia berada di luar trend line. Ya, kalau kemarin kan dia good support juga di tanggal 27 Oktober ya, cuma dia masih berada di dalam trend line. Kalau ini dia udah breakout nih, jadi memang potensinya itu dia lebih cenderung untuk turun. Artinya, Euro USD ini masih ada harapan untuk naik lebih tinggi lagi, ya bahkan bisa ke 3.600 yang ada di sini dalam waktu dekat ini atau dalam beberapa minggu ini. Tergantung dari si DXY-nya. Saya kalau kita perhatikan DXY juga masih doji semua untuk 4 jamnya, atau 1 jamnya juga kalau kita perhatikan juga masih sideways, belum ada pergerakan, jadi belum bisa dilihat lebih cenderungnya kemana. Tapi kalau saya perhatikan memang secara pergerakan dan secara struktur harga masih lebih banyak untuk melakukan penurunan lagi. Kecuali memang dia bisa break dari 110.5 ini. Nah, ini level penting juga. Level penting karena ini high dia sebelumnya. Kalau dia break ini artinya dia balik lagi ke dalam trend lainnya. Nah, berarti dia bisa pertama retest lagi ke 111 ya, sampai paling tinggi ke 113 kembali begitu. Intinya di sini kuncinya 110.5. Dia nggak boleh sampai di break. Kalau dia di break berarti dia naik ke atas, tapi kalau selama dia nggak break ini dia lanjut ke bawah dengan area support di 109, 108.4 sampai 107. Paling rendah itu ada di 106.83. Ya, jadi area support ini juga sudah kita bahas pada video XAUUSD update hari ini. Oke. Jadi kalau untuk saat ini memang saya lebih cenderung untuk wait and see dulu karena menunggu data CPI dan juga beberapa data lainnya yang pernah kita bahas di channel Telegram dan juga Instagram Jurnal Trading ID. Nanti kalau misalkan ada update lebih lanjut akan saya update lagi di channel Telegram. Untuk saat ini sih memang secara pergerakan masih uptrend, cuma masih sideways juga. Jadi better sih wait and see dulu untuk hari ini. Jadi sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.